Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 8, bertemu lagi bersama Ustazah Adibah dalam materi pembelajaran IPA hari ini. Ya, oke, kita masih membahas mengenai materi getaran, gelombang, dan bunyi. Pekan lalu kita sudah membahas mengenai getaran dan gelombang. Oke, pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas mengenai materi bunyi. Ya, oke, gimana, sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Ya, Ustazah harap kalian sudah siap dengan buku catatannya. Dan jangan lupa sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ustazah harap semuanya masih semangat karena ini adalah pertemuan terakhir kita di pembelajaran IPA ya. Dan juga di materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Itu artinya ya kalau besok ada pekan depan ada kesempatan untuk ulangan, maka kita akan ulangan. Dan kalau tidak ada, berarti Ustazah hanya akan memberikan latihan soal. Silakan nanti liburannya disiapkan untuk mempersiapkan pasnya ya, penilaian akhir semesternya ya. Oke, pekan lalu Ustazah sudah memberikan latihan soal kepada kalian. Dan Ustazah ucapkan terima kasih kepada yang sudah mengumpulkan tepat waktu dan sudah mau berdiskusi kepada beberapa siswa yang sudah bertanya kepada Ustazah ya. Artinya kalian tanggung jawab dan kalian paham ya dengan materi yang Ustazah jelaskan. Oke, sebelum membahas materi hari ini, Ustazah akan review dulu ya. Nah, soal yang kemarin sudah Ustazah berikan. Oke, kita langsung saja. Soal yang pertama yang ditanyakan dari gambar di sini adalah amplitudonya. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh, dan kebetulan nah simpangan terjauhnya itu semuanya angkanya sama ya, yaitu 1,5 ya. Jadi kalian tinggal melihat angka yang ada di ujung dari bukit atau dari lembah pada gelombang yang Ustazah gambarkan di sini saja ya. Mudah ya. Ya, nomor 2 adalah jumlah gelombang. Nah, jumlah gelombang itu terhitung satu gelombang apabila terdiri dari satu bukit dan satu lembah ya. Di sini ada 3 bukit dan 2 lembah. Nah, ini berarti 1. Nah, yang kedua dan yang satunya lagi, nah ternyata hanya ada 1 bukit saja. Berarti kita ketahui bahwa jumlah gelombang di sini adalah 2,5 gelombang ya. Jadi 1, 2, dan ini ada setengah gelombang ya. Nah, berikutnya ada periode ya. Nah, periode itu adalah kita mencari periode itu ya, pengertiannya dulu kali ya. Nah, periode itu adalah waktu yang dihasilkan untuk menghasilkan satu getaran. Nah, maka dari pengertiannya kita tahu bahwa mencari periode itu adalah dengan membagikan antara waktu dengan jumlah gelombang ya. Nah, waktunya di sini sudah ada keterangannya ya. Jadi di garis bawahnya di sini ada keterangan detik. Berarti angka di sini ini menunjukkan waktu ya. Waktu keseluruhannya ada 10 detik dan jumlah gelombangnya tadi ada 2,5 gelombang ya. Jadi kita sebelum mencari periode tentunya harus mengetahui dulu jumlah gelombangnya ya. Jadi mengerjakan soalnya itu harus berurutan. Nah, jadi tinggal 10 dibagi 2,5 yaitu 4 sekon ya, satuan periode sekon. Oke, mudah ya. Nah, selanjutnya frekuensi. Nah, frekuensi ini kita nggak mesti memasukkan rumus yang ada waktu atau jumlah gelombangnya, tapi tinggal melihat periodenya saja. Di periodenya di sini 4 sekon, jadi 1/4. Oke, jadi 1/4 Hertz ya, gitu ya. Atau kalau misalnya mau dibagi silakan, hasilnya adalah 0,25 sekon ya. Gitu ya. Jadi periode dan frekuensi itu berbanding terbalik. Nah, selanjutnya panjang satu gelombang. Oke, di sini kita sudah dikasih kisi-kisi. Panjang satu gelombangnya itu adalah 12 cm. Nah, berarti mudah ya kalau sudah ada panjang satu gelombangnya. Maka untuk mencari lambda ya, panjang satu gelombang dari seluruh gelombang, kita tinggal bagikan panjang seluruh gelombang dengan jumlah gelombangnya ya. Kayak panjang seluruh gelombangnya di sini 12 cm dan jumlah seluruh gelombangnya itu ada 2,5 gelombang. Maka kalau dibagikan hasilnya adalah 4,8 cm atau sama dengan 0,048 meter kalau memang satuannya pengen meter ya. Sebetulnya kalau misalnya centimeter saja itu sudah betul ya. Kalau misalnya pengen menggunakan meter, berarti nanti di awal dirubah dulu ya. Jadi bukan 12 ya, berarti dibagi dengan 100. Nah, selanjutnya cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang itu rumusnya adalah V sama dengan S per T ya. Ini untuk menghitung seluruh gelombang. Berarti tinggal apa? Tinggal 12 ya. Panjang seluruh gelombangnya 12
Nih 12 cm dan T-nya adalah 10 detik, maka hasilnya adalah 1,2 meter per sekon. Oke, di sini sebetulnya bukan meter per sekon, berarti ya satuannya sentimeter per sekon ya. Ini kurang tepat. Nah, atau kalau kita mau mencari panjang satu gelombang, maka tinggal lambda dibagi periode ya. Tadi lambdanya adalah berapa? 4,8 ya. Dan periodenya adalah 4. Maka tinggal dibagikan hasilnya 1,2 cm per sekon ya. Oke. Kemarin rata-rata yang sudah mengirimkan ke Ustazah itu sudah betul ya, hanya ketinggalan satuannya saja. Mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi. Dan Ustazah anggap kalian berarti sudah memahami materi yang sudah Ustazah jelaskan ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bunyi ya. Nah, apa itu bunyi? Nah, ini bunyi sering kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian, dan di kehidupan sehari-hari juga kalian mungkin sering mendengar istilahnya ya. Jadi pengertiannya adalah hasil rambatan. Jadi bunyi ini masih ada kaitannya dengan getaran dan gelombang ya. Jadi bunyi adalah hasil rambatan dari getaran, dan bunyi ini merupakan gelombang longitudinal ya. Jadi getaran yang merambat itu adalah bunyi. Dan kenapa sebut gelombang longitudinal? Karena bunyi ini adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya itu sejajar ya, makanya disebut gelombang longitudinal. Nah, kemudian bunyi itu bisa terdengar atau bisa sampai itu kalau misalnya memenuhi beberapa syarat di sini ya. Jadi yang pertama tentunya harus ada sumber bunyi. Nah, kalau misalnya kasusnya yang kita praktekkan sekarang, berarti sumber bunyinya adalah suara Ustazah gitu ya. Kemudian karena bunyi ini adalah gelombang mekanik, maka dia harus membutuhkan media untuk merambat ya. Nah, selanjutnya tentunya harus ada penerima atau yang menjadi tadi ya penerima. Tentunya harus ada penerima. Oke ya. Nah, ini adalah syarat bunyi dan juga pengertian yang mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya langsung saja Ustazah akan menjelaskan macam-macam frekuensi bunyi. Jadi bunyi itu beda-beda ya. Karena ini merupakan gelombang dan juga getaran, maka dia punya frekuensi. Nah, frekuensi bunyi itu macam-macam. Ada yang disebut infrasonik, ada yang disebut audiosonik, dan ada yang disebut dengan ultrasonik ya. Kita mulai dari infrasonik terlebih dahulu. Nah, bunyi infrasonik ini memiliki kekuatan frekuensi kurang dari 20 Hz ya, atau sama dengan 20 Hz. Jadi 20 Hz ke bawah ya. Nah, jadi bunyi yang bisa didengar oleh jadi infrasonik ini hanya bisa didengar oleh beberapa hewan saja ya, tidak dengan manusia. Di antaranya adalah anjing dan juga jangkrik ya. Nah, selanjutnya audiosonik. Audiosonik itu adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan yang bisa mendengarkan frekuensi bunyi ini adalah diantaranya adalah kita sebagai manusia ya. Nah, selanjutnya ada ultrasonik. Ultrasonik ini tinggi ya, jadi bunyi yang frekuensinya itu lebih dari 20 Hz. Dan ultrasonik ini hanya bisa didengarkan oleh paus, lumba-lumba, dan juga kelelawar. Biasanya bunyi ultrasonik ini digunakan oleh beberapa jenis hewan untuk mencari makanan buat mereka gitu ya. Jadi melalui radar yang ada dalam tubuh mereka. Nah, ini digunakan untuk mencari makanan ya. Jadi kesimpulannya ultrasonik dan infrasonik itu nggak bisa didengarkan oleh kita ya. Telinga kita itu tidak mampu untuk menerima frekuensi bunyi yang kurang dari atau lebih dari 20.000 Hz ya. Kayak ini macam-macam frekuensi bunyi. Nah, selanjutnya di bunyi kita akan membahas mengenai pemantulan bunyi. Apa itu pemantulan bunyi? Nah, pemantulan bunyi itu adalah bunyi yang dipantulkan gitu ya. Oke, jadi pemanfaatannya untuk apa? Banyak ya. Jadi bunyi itu harus dipantulkan. Yang pertama adalah untuk memperkuat bunyi asli, seperti yang Ustazah jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, mengenai kalau misalnya kita ada di dalam ruangan yang bendanya sedikit dengan yang ada di ruangan yang bendanya banyak. Nah, biasanya yang bendanya, kalau kita ada di ruangan yang bendanya banyak, itu suara bisa lebih mudah terdengar dengan jelas ya, dibandingkan dengan yang di ruangan yang bendanya sedikit, karena suaranya lebih menggema gitu ya. Nah ini membuktikan bahwa semakin banyak
media rambat yang memantulkan bunyi tersebut, maka bunyi tersebut semakin jelas terdengar ya. Selanjutnya adalah mengukur cepat rambat bunyi. Nah, jadi kita bisa mengetahui cepat rambatnya. Mengukur panjang lorong gua pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi dari kalau kita mengeluarkan suara, nah nanti akan ada suara yang kembali ke kita. Nah, itu bisa diukur melalui pemantulan tersebut ya. Kemudian mengukur kedalaman laut menggunakan sistem sonar ini ya. Nanti kita akan bahas, dan menyelidiki lapisan bumi itu juga bisa menggunakan pemantulan bunyi ya. Nah, selanjutnya konsepnya dulu, Ustazah mau menjelaskan konsep dari pemantulan bunyi. Jadi bunyi ini kan termasuk gelombang ya, dan gelombang ini, gelombang bunyi ini harus dirambatkan ya. Bunyi merambat itu melalui 3 bentuk, 3 media ya. Bisa melalui air, bisa melalui zat padat, ataupun bisa melalui zat gas ya. Dan yang paling bagus itu sebetulnya zat padat. Nah, oke ya, contohnya di sini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita ingin mengukur nih panjang tebing ya, contohnya nanti kita tinggal keluarkan bunyi asli kita. Nah, nanti akan terbentuk ya, suaranya itu akan keluar menghasilkan bunyi pantul ya. Nah, sudut yang terbentuk antara bunyi yang datang itu akan terbentuk dengan sama dengan sudut yang terbentuk pada bunyi pantul ya. Oke, ini konsep pemantulan bunyi. Nah, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kalau kita mau mengukur kedalaman laut. Jadi kapal nih, kalau misalnya mau mendarat, biasanya dia akan mengeluarkan sonar untuk mengukur kedalaman laut tersebut. Kira-kira bisa menyimpan kapalnya itu sebelum nyampe darat tuh yang mana nih amannya gitu ya. Nah, jadi biar nggak karam, itu diukur menggunakan sistem sonar. Jadi tinggal nanti dihasilkan ya, dihasilkan bunyi asli, dipantulkan, dihasilkan nanti kemudian dipantulkan oleh bunyi asli. Nah, di sini akan diketahui jaraknya ya. Jaraknya apakah semakin dekat dengan dasar laut atau masih jauh gitu ya. Berarti kan kalau udah dekat, nah berarti ini bisa parkir nih si kapalnya ya. Nah, istilahnya sudah kurang paham. Oke, jadi istilah kita anggap saja parkir lah gitu ya si kapalnya. Nah, seperti itu. Jadi biar nggak karam, biar dia nggak membentur karang. Nah, ini jadi bisa menggunakan pemantulan bunyi ini ya. Nah, caranya adalah tinggal diukur ya, bisa diketahui cepat rambatnya dengan menghitung jarak dibagi waktu. Nah ya, tapi jarak yang ditempuhnya berarti 2 kali. Kenapa? Karena yang diterima, yang mau kita gunakan adalah bunyi pantulnya ya. Jadi bunyi aslinya dan bunyi pantulnya, nah ini ada 2 jarak yang sama ya. Maka ini harus dikalikan 2 ya. Nah, nanti waktunya berapa, dihasilkanlah kecepatannya. Jadi nanti si kapalnya ini harus apakah harus masih menggunakan kecepatan yang sama atau harus mengurangi kecepatan gitu ya. Nah, berarti kalau ingin mengetahui jaraknya sekarang nih, berarti tinggal dikalikan aja ya. Nah, ini segitiganya berarti 2S-nya ada di atas ya. Nah, yang bawahnya V kali T. Jadi mencari S itu tinggal V kali T dibagi 2 ya. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya masih sama seperti menghitung kecepatan biasa, hanya kalau pemantulan bunyi berarti jaraknya ada 2 ya. Nah, kita lihat di soal ya, aplikasinya. Oke, ceritanya ada sebuah kapal ya yang akan mendarat. Sebelum mendarat dia memancarkan sonar dulu nih ya. Jadi ceritanya sebuah sonar dipancarkan ke dasar laut dalam waktu 0,4 sekon. Ya, ternyata sonar yang diterimanya setelah dipancarkan itu adalah 0,4 sekon ya. Jadi ini setelah sampai ya. Nah, sesudah sonar dipancarkan, tertangkaplah kembali pantulan sonar dari dasar danau. Nah ya, dan dasar danau yang kedalamannya ini ternyata diketahui bahwa kedalamannya adalah 284 meter ya. Jadi kedalamannya ya, dari sini jaraknya itu adalah 284 meter. Yang ditanyakan adalah cepat rambat bunyi dalam airnya adalah. Oke, berarti kita masukkan dulu yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya adalah cepat rambat ya. Oke, dari cepat rambat kita membutuhkan yang pertama tentunya waktu. Di sini sudah jelas keterangannya adalah 0,4 sekon. Selanjutnya kita butuh jarak ya. Oke, sesudah sonar dipancarkan, dan kita baca lagi, tertangkap kembali pantulan sonar dari dasar danau yang kedalamannya 284 meter. Nah ya, oke.
di sini jaraknya itu adalah 284 meter, tapi ini adalah jarak sonar yang tertangkap setelah dipantulkan. Oke, ini kan bunyi asli, ini bunyi pantul ya. Jadi bunyi pantul dari dasar laut ke kapal yang diterimanya itu adalah 284 meter. Nah, artinya ini kan baru bunyi pantulnya saja. Karena jaraknya berarti harus 2 kali ya, karena bunyi aslinya belum, kita nggak tahu jaraknya, maka tinggal dikalikan 2 saja ya. Jadi 284 dikali 2 hasilnya adalah 496 meter ya. Konsepnya mudah-mudahan paham ya. Nah, baru di sini kita akan masukkan ke cepat rambat bunyinya. Rumusnya adalah S per T ya. Oke, S-nya adalah 496 meter dan T-nya adalah 0,4 sekon. Nah, oke, ini tinggal kita bagi, hasilnya berarti 1240 meter per sekon. Ya, mudah ya. Mudah banget. Jadi rumusnya kenapa nggak 2S per T? Jadi Ustazah masukkan lebih awal ya. Jadi si 2-nya kita dikalikan di awal. Kalau mau diaplikasikan di rumusnya langsung boleh. Berarti 2S dibagi T, berarti S-nya di sini bukan yang 496 tapi 248 ya. Oke, ini contoh pengaplikasian tentang bunyi pantul dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya masih tentang pemantulan bunyi. Di sini Ustazah akan menjelaskan macam-macam bunyi pantul ya. Bunyi pantul itu ada 2 macam. Yang pertama ada gaung atau kerdam ya. Apa itu gaung atau kerdam? Nah, gaung atau kerdam itu adalah bunyi pantul yang datang bersamaan dengan bunyi asli. Nah, karena datangnya bersamaan, maka menyebabkan bunyi asli ini terdengar tidak jelas karena tertutup oleh si bunyi pantul tadi ya. Nah, kemudian yang kedua ada istilah gema. Nah, gema ini adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli ya. Jadi setelah bunyi asli dan terdengar berulang kali di pantulan akhirnya ya. Jadi kalau gaung itu datang bersamaan bunyi pantul dan bunyi aslinya. Kalau gema itu datang atau muncul setelah bunyi asli terdengar ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ya ini contoh gaung. Saya lapar. Nah, ketika pengucapan kata lapar itu muncul bunyi pantul dari kata sayanya gitu. Jadi pantulan ada 2 kata di sini ya, 2 suku kata. Nah, suku kata yang pertama itu menumpuk suku kata yang kedua gitu ya. Jadi laparnya itu tertutup sama si bunyi pantulnya gitu ya. Nah, kalau gema itu munculnya setelah selesai. Saya lapar. Nah, baru ada pantulan saya lapar. Nah, tadi keterangannya di sini terdengar berulang kali pantulan akhirnya. Jadi nanti di belakangnya biasanya ada pantulan lagi par. Nah, itu ya, itu contoh gema ya. Itu perbedaan antara gaung dan gema dari pemantulan bunyi ya. Nah, kemudian materi tentang bunyi juga ada istilah yang disebut dengan resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi di sini adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda yang frekuensinya sama ya. Jadi di sini penyebabnya adalah frekuensinya ya, patokannya. Karena frekuensinya sama, akhirnya ini menyebabkan benda lain bergetar. Contohnya di sini ada garpu tala ya. Nah, mungkin kalian pernah dengar istilah garpu tala. Jadi garpu tala itu jika ukurannya sama didekatkan pada jarak yang berdekatan. Nah, ketika diketuk yang satu, maka yang satunya lagi itu akan ikut bergetar gitu ya. Nah, ini istilahnya adalah resonansi. Ya, jadi si garpu tala yang B ini ikut bergetar karena frekuensinya itu sama dengan si yang A ya. Oke, buat apa sih resonansi ini? Nah, ada keuntungannya ya. Nah, keuntungannya adalah salah satunya diantaranya untuk memperindah suara kalau pada paduan suara ya. Kemudian ya, kalau di paduan suara itu biasanya dipecah ya. Jadi ada bunyi sopran, alto, tenor, bass, nah gitu ya. Nah, 4 suara ini nadanya berbeda, tapi resonansinya sama gitu ya. Nah, ketika disatukan, itu akan menghasilkan suara yang indah ya. Itu ya, jadi aplikasinya dari resonansi. Kemudian menyaringkan udara. Nah, menyaringkan udara, jadi suara jadi suaranya lebih keras. Makanya ini contoh resonansi itu adalah ketika kita lagi nyanyi di dalam kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu kan biasanya ada pipa-pipa ya. Nah, pipa-pipa ini biasanya isinya kan air. Nah, ketika kita nyanyi, nah air di dalam pipanya itu ikut bergetar. Karena frekuensinya sama dengan suara kita. Karena frekuensinya sama dengan suara kita. Nah, ini menyebabkan si suara kita ini terdengar lebih nyaring gitu ya, terdengar lebih indah dibandingkan kalau kita nyanyi di luar kamar mandi. Jadi ini ya
jawabannya kalau kenapa sih kalau kita nyanyi kamar mandi itu suaranya lebih bagus gitu ya. Karena ada pipa-pipa yang berisi air yang ikut bergetar dan menghasilkan resonansi. Nah, kemudian ada kunci pada gitar ya. Jadi kalau misalnya di gitar itu biasanya berbeda dengan biola. Kalau biola itu kan dia ditekan satu senar, maka yang digesek senar yang itu gitu ya. Nah, berbeda dengan gitar. Kalau gitar itu ketika kita menekan satu senar, biasanya ada senar lain yang ikut ditekan. Kenapa? Untuk menghasilkan resonansi. Nah, gitu ya. Jadi tidak menggunakan satu jari. Biasanya kalau kunci gitar itu ada yang pakai 4 jari gitu ya, 3 jari. Nah, ini untuk menghasilkan resonansi agar suaranya itu terdengar lebih bagus ya. Nah, kemudian berikutnya ada kerugian dari resonansi juga. Apa saja kerugiannya? Nah, diantaranya adalah rubuhnya bangunan akibat gempa. Jadi gempa ini kan biasanya menghasilkan getaran ya. Nah, karena frekuensi getaran dari gempa tersebut sama dengan bangunan, nah ini menyebabkan bangunan tersebut ikut runtuh. Ya, gitu. Nah, kemudian pecahnya kaca saat ada guntur atau misalnya kalian mungkin pernah melihat di film-film gitu ya, di TV-TV, kalau misalnya kita nyanyi dengan frekuensi yang tinggi, nah itu bisa memecahkan gelas gitu ya, gelas yang depan hadapan kita itu bisa ikut pecah, itu saking frekuensinya sama antara suara yang dihasilkan dengan frekuensi dari getaran dari si kaca atau si gelas itu ya. Itu kerugian dari resonansi. Oke, jadi ada manfaat dan ada juga kerugiannya. Oke, resonansi ini sebetulnya lebih ke pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari di bunyi ya mungkin. Oke, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami dengan kita membahas resonansi, artinya kita selesai membahas materi tentang bunyi. Silakan direview kembali materinya, tadi bagaimana pemantulan bunyi konsepnya, perhitungannya, dan dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa, dibaca ulang lagi, direview kembali ya. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian agar lebih paham. Dan oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai dengan selesai. Kalau masih ada materi yang masih kurang paham, silahkan ditanyakan kepada Ustazah. Kita diskusikan seperti biasa ya. Ustazah senang kalau kalian mengajak Ustazah berdiskusi. Oke, mungkin itu saja. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih yang sudah menyimak sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.